Sobat Menyala, selamat malam. Apa kabar nih? Udah pada makan malam belum? Ayo, boleh ya sambil bawa makan malamnya, sambil juga kita mengikuti Financial Fitness Classes yang kedua di bulan Februari ini dengan topik How to be Recession Rich. Wah, apa nih kiasan baru kali ya? Kalau buat aku sih kiasan baru ya, Recession Rich. Apa coba itu? Nah, di kelas ini kita akan membedah ya, apa itu recession risk dan gimana sih caranya menghadapi nih yang katanya tahun ini kita mau ada resesi. Katanya, kayak gitu mudah-mudahan sih enggak ya, cuman tentunya kita harus tetap prepare kan. Oke, next-nya Kak. Sebelum kita mulai lebih lanjut, aku memperkenalkan diri dulu. Jadi, aku di sini sebagai Nyala Financial Fitness Buddy. Cikita Tiara, biasa dipanggil Cika, dan aku di sini akan menemani kalian dari awal sampai akhir. Jadi tenang aja, Sobat Menyala, aku pun di sini juga masih belajar banget, masih nggak ngerti apa-apa lah. Nah, cuman karena itu kita belajar bareng-bareng supaya kita financially fit. Next ya, Kak. Oke, tentunya Sobat Menyala di sini udah berapa kali nih ikut Financial Fitness Classes? Boleh di kolom chat ya, kasih tahu udah sekali, 2 kali, atau mungkin baru pertama kali. Nah, FYI aja, sebelum kita masuk materi, Financial Fitness Class ini punya banyak banget hadiah. Bagi-bagi lah buat Sobat Menyala. Tentunya hadiahnya yang juga bisa membantu kalian financial fit. Salah satunya, kalau kalian screen capture kalian mengikuti kelas ini, kalian bisa dapetin kesempatan buat menangin hadiah konsultasi one-on-one bersama Nyala Trainer yang seharga 1,5 juta. Kalau di toko sebelah sih bayar ya, sekitar segini lah. Cuman kalau misalkan di kita, itu gratis. Asal kalian pertama, screen capture, kamu ikut kelas hari ini. Lalu kedua, share di IG Story dan tag @ruangmenyala, @ternakuang.id, dan @rahelina. Nah, stay tune karena hadiah kita nggak berhenti sampai sini aja. Kita masih punya banyak lagi, jadi stay tune sampai akhir kelas buat menangin hadiah yang lain. Next ya, Kak. Oke, Sobat Menyala yang sudah hadir di kelas ini, kalian semua sudah mengikuti solusi nge-gym finansial by Nyala OCBC NISP. Sekilas aja aku akan jelasin apa sih solusi nge-gym finansial. Pertama, kalian bisa cek kondisi kesehatan finansial kalian gratis di www.ruangmenyala. Lalu kalian juga bisa menjadi member di komunitas Menyala yang kita punya banyak banget konten dan berbagai banyak event termasuk kelas. Semuanya bisa kalian akses di website baru kita www.ruangmenyala.com. Udah canggih banget sekarang, beda lah dari tahun 2022. 2023 itu website itu udah makin canggih. Jadi kalau misalkan Sobat Menyala kepo, langsung aja ke www.ruangmenyala.com dan lihat berbagai macam fitur dan kontennya. Lalu kalian juga punya akses untuk datang nih mengunjungi Financial Fitness Gym, yaitu kantor cabang OCBC NISP berkonsep nge-gym. Nah, apa coba tuh konsep nge-gym? Langsung aja mampir kalau lagi daerah peak, kita ada di The Cove Peak, atau kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan nih di Surabaya, di Ciptra World Surabaya, kita juga ada di situ FFG-nya. Yang terakhir adalah tentunya highlight kita, Financial Fitness Classes, kelas reguler setiap hari Kamis yang kita mendatangkan banyak pembicara financial expert, lifestyle expert, dan tentunya Nyala coaches kita bersama Nyala trainer buat biar makin semuanya financially fit. Next ya, Kak. Jadi langsung aja bergabung yuk supaya dapetin benefit jadi member Ruang Menyala yang tadi banyak banget. Langsung aja scan QR code di sini dan bikin akun member Ruang Menyala gratis. Jangan lupa pakai kode referensi FFC X Nyala. Next ya, Kak. Nah, buat Sobat Menyala nih ya, yang tadi aku bilang udah mungkin 2-3 kali, mungkin udah lumayan agak bosen kali ya. Cuman buat yang baru-baru ini, aku mau kasih tahu aja apa sih yang membuat Financial Fitness Classes kita itu berbeda dari webinar lainnya. Tentunya kita akan bahas banyak banget topik dari setiap angle, isu, tren, apapun lah. 1001 topik pokoknya sesuai masalah kalian dan sesuai isu-isu yang lagi happening. Tentunya kita juga praktek langsung di tempat, jadi pembelajaran akan langsung dipraktekkan dengan masalah sebenarnya di salah satu peserta kelas. Artinya, kalian boleh curcol. Langsung aja chat, menggunakan isi hati lah pokoknya sesuai topik-topik kita langsung di kolom chat atau di Q&A. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Terakhir tentunya ada bimbingan habis kelas, alias kalian bisa konsultasi nih dengan Nyala Trainer bersertifikat supaya kalian juga bisa merencanakan lebih baik lagi ke depannya. Oke, next ya, Kak.
Topik hari ini, how to be recession rich. Nah, sebenarnya apa sih yang mau kita bedah? Yang pertama, mengapa kita perlu aware mengatur money habit dalam isu resesi. Yang kedua, apa sih sebenarnya recession rich? Lalu yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi recession rich? Dan keempat, tentunya pasti banyak tips and trick ya, menghindari resesi dan menjadi recession rich. Nah, topiknya udah keren banget. Siapa sih yang akan tentunya mempresentasikan materi-materi ini? Kita panggil aja, kita kenalan dulu dengan Kak Rahel sebagai nyala coach kita malam ini. Halo Kak Rahel. Halo. Halo, kita ketemu lagi ya Kak. Kita sering banget ya ketemu ya. Dari peak tahun lalu ya Kak ya. Iya benar. Oke Kak Rahel, udah makan malam tentunya? Belum kebetulan. Ya ampun Kak, abisnya jangan lupa ya makan malam ya. Supaya Sobat Mial juga nggak sedih ntar tiba-tiba Kak Rahel, aduh kurang semangat lagi. Demi sobat Oke, malam. thank you Kak Rahel. Kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Siap. Oke, selain ada Nyala Coach kita, tentunya kalau di Functional Fitness Classes, kita juga akan mendatangkan Nyala Trainer. Dan malam ini kita kedatangan oleh Kak Stanley. Halo Kak Stanley. Halo, selamat malam Cika, selamat malam teman-teman semua. Halo, sehat Kak? Sehat? Nah, kalau Kak Stanley udah makan malam? Udah dong kalau saya. Alhamdulillah ya. Iya. Oke, kita ngobrol lagi nanti ya. Oke, thank you Kak. Oke, sebelum masuk lagi ke materinya, aku memperkenalkan dikit aja. Kalau tadi kalian bisa financially fit bersama Ruang Menyala, kalian juga tentunya akan dibantu oleh produknya sendiri, Nyala OCBC NISP. Caranya ada 3 step. Cek, choose, cuan. Yang pertama cek tentunya adalah ngecek kesehatan finansial kalian di www.romnya.com atau juga bisa juga langsung di Premium Guest House OCBC NISP. Choose maksudnya kalian bisa pilih dari berbagai banyak produk kita, tabungan, deposito, reksadana, obligasi, dan falas. Pokoknya sesuai tujuan finansial di One Mobile. Nah, kalau kalian belum tahu, kalian juga bisa ngeset tujuan finansial itu di fitur Life Goals di One Mobile. Lalu yang terakhir cuan, karena pastinya kalian punya banyak banget benefit ya, bisa dapat banyak benefit, salah satunya gratis biaya transfer, tunai, dan admin bulanan. Nah, mau dapat benefit-benefit ini, next ya Kak? Langsung aja buka Nyala sekarang, screenshot satu slide ini, atau langsung scan QR code-nya. Itu nanti kalian bisa langsung download One Mobile dan buka Nyala di situ. Benefit lain-lainnya yang masih banyak lagi, salah satunya kalau misalkan sampai Februari 2023, kalian bisa nabung di One Mobile dan dapat bunga tabungan tinggi 6% per annum. Lalu kalian juga bisa dapat cashback 200.000. Hanya dengan nabung 500.000, kalian bisa langsung dapat cashback 200.000. Coba bayangin. Lalu yang ketiga tentunya ada eksklusif Menyala Kit Monster senilai 500.000 buat yang membuka sekarang. Jangan lupa kode promo kita Menyala cashback 200. Oke? Sip. Nah, how to be recession rich? Mungkin kita lihat-lihat dulu kali ya, isu-isu yang sekitar di luar sana itu apa sih tentang si resesi ini. Nah, tahukah kalian kalau menurut survei LPI, tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap. Nah, loh, agak dinyalain tuh lampu. Karena adanya ancaman inflasi dunia dan instabilitas pasar keuangan. Selain itu, dari survei tersebut juga menunjukkan 27,83% yakin adanya resesi keuangan di tahun 2023. Nah, makin ada reason lagi nih supaya kita punya strategi menghadapi resesi. Lalu juga menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Indonesia tuh perlu waspada terhadap potensi risiko salah satunya adalah resesi. Dan Dana Moneter Internasional atau WMF memperkirakan ekonomi global 2023 hanya tumbuh 2,7%. Sangat melambat ya teman-teman. Next ya Kak. Nah, ekonomi global tersebut akan memasuki masa resesi dan jika terjadi maka dampaknya akan terasa nih di Indonesia. Jadi bagaimana ya caranya kita tetap rich dalam resesi? Gimana coba? Gimana coba Sobat Menyala? Nggak tahu kan? Aku juga nggak tahu. Ya udah makanya kita langsung tanya aja ke Kak Rahel. Next ya Kak, kita panggil Kak Rahel. Silakan Kak Rahel. Oke. Halo, selamat malam Sobat Nyala. Suara aku kedengeran kan ya?
Iya, oke. Mudah-mudahan terdengar jelas ya. Oke, perkenalkan, aku Rahelina Mairing, biasa dipanggil Acel. Aku punya 12 tahun pengalaman di finance. Dan kita hari ini mau bahas tentang how to be recession rich. Gitu ya. Oke, boleh next. Kita mulai ya. Oke. Jadi sebelum ke resesi ya, kita mulai dari inflasi. Inflasi di dunia ini nggak main-main ya teman-teman. Jadi mungkin aku nggak tahu nih teman-teman nyala udah lahir atau belum di tahun 2000. Tapi di tahun 2000 ya, ketika aku umur 10 tahun, 10 tahun nggak ya? Bener nggak tuh? Nah, aku tuh ngelihat mama aku tuh beli belanja gitu ya di supermarket, bawa 100.000 tapi keranjangnya tuh penuh banget. Nah, tapi kalau kita lihat nih, 2010, terus 2020 ya, apalagi sekarang ya, 2022, mungkin dengan satu lembar Rp100.000, kita tuh hanya beli satu item aja gitu, beras aja gitu mungkin. Mungkin bahkan beras itu ada yang harganya lebih dari 100.000 ya teman-teman. Jadi ini time value of money dari 100.000. Di mana inflasi itu menjadikan 100.000 sekarang itu menjadi, kalau dulu kayaknya orang punya 100.000 tuh kayaknya kaya banget gitu ya. Sekarang 100.000 tuh dianggap biasa gitu ya. Oke, boleh next. Nah, jadi isu resesi di tahun 2023 ini benar-benar masih menjadi buah bibir ya. Tapi ternyata ada nih yang namanya recession rich ya teman-teman. Orang yang bisa dibilang dapat memaintain kekayaannya selama resesi terjadi. Nah, sebenarnya hal itu bisa terjadi loh untuk kita semua loh. Asalkan kita mempersiapkan keuangan kita dengan baik dan benar. Jadi, mari kita mulai dengan mengetahui apa itu recession rich tadi ya. Ini istilah slang yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang berhasil meningkatkan atau mempertahankan kekayaannya selama resesi keuangan. Oke, kita lihat ya, apakah kita itu termasuk recession rich atau enggak ya? Boleh di next. Mari kita lihat foto-foto ini. Mungkin yang teman-teman sangat familiar adalah Warren Buffett ya, teman-teman. Nah, tapi aku mau kenalin di sini ada Michael Cullen, Scott Boiler, All-Star-nya apa yang punya All-Star Product, ada Snooki kreatornya, inventornya Monopoly Board Game, dan yang pasti kita kenal tadi ya Warren Buffett. Nah, aku mau kenalin dulu si Michael Cullen ini, itu founder King Cullen Grocery. Jadi tahun 1929 yang zaman nenek saya ya ini kita semua belum lahir nih ya. Jadi pada saat ada krisis di 1929 di Amerika, Cullen itu melihat masa depan bahan makanan ya dalam ide-ide supermarket kira-kira setahun setelah pasar saham itu crash di 1929. Cullen itu ada melihat potensi, lalu mengumpulkan ide buat jadi supermarket pertama di 1913. Tapi ketika itu ya nggak ada yang mau ngedengerin idenya karena orang-orang pada takut gitu kan. Gimana orang pasar saham aja di Amerika sedang crash. Ini lagi ada ide baru gitu bikin swalayan di luar pusat kota, harganya murah gitu ya. Nah, tapi justru ini menjadi grocery yang sangat booming pada masa itu. Nah, ini kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, di semua cerita-ceritanya mereka itu ada benang merahnya. Mereka itu semua pandai melihat peluang. Dan mundur lagi nih sedikit. Mereka itu pastinya punya aset liquid buat membeli peluang. Jadi di saat orang-orang nih lagi pada ketakutan tentang krisis, mereka itu malah menciptakan peluang bisnis baru ya, gitu. Dan tadi mungkin udah di bridging juga ya sama Badi Ngala ya. Di salah satu artikel yang salah satunya saya baca di CNBC, di tengah berbagai krisis global yang melanda hampir di seluruh negara, jumlah orang super kaya alias crazy rich itu justru malah meningkat signifikan ya. Jadi orang pada takut, tapi ternyata di ada artikel di CNBC, jumlah crazy rich itu malah jadi ultra tinggi.
Yang tahun lalu nih pada saat pandemik, tadinya 46.000 aja menjadi 218.200. Kok bisa gitu ya? Boleh next? Nah, ini loh yang mereka lakukan. Jadi si Opa Warren Buffett bilang, jadilah takut ketika orang lain serakah, jadilah serakah ketika orang lain takut. Nah, Buffett ini melakukan hal yang kita udah denger ya beritanya pasti ya, teman-teman kalau riset lagi ya, dia beli saham Goldman Sachs dari General Electric, terus dia beli banyak saham juga gitu ya, padahal marketnya lagi crash. Nah, dari situ dia bisa menghasilkan 10 juta dari krisis keuangan di tahun 2008. Nah, tapi nih, despite of suksesnya Buffett melakukan itu, beliau itu rajin menabung dan punya kejelian dalam menangkap peluang ya teman-teman. Hal ini akan menentukan apakah yang akan terjadi nih sama diri kita saat kita tuh melihat krisis. Apa nih yang membedakan saat krisis lahir? Banyak orang yang ngerasa malah takut ya, atau bakal ngerasa, aduh nih kayaknya kekayaan aku bakal turun nih, atau malah jadi miskin gitu ya. Tapi ada juga banyak ternyata lahirnya orang kaya baru. Padahal mereka menghadapi krisis yang sama ya teman-teman. Nah yang pertama adalah pola pikir atau mindset. Orang yang nggak bersiap melihat krisis sebagai bahaya atau ancaman, mereka malah ngelihat krisis itu kayak end of the world atau kiamat atau end game karena dalam pemikirannya hanya takut aja nih, hanya khawatir. Mereka nggak bisa ngelihat peluang yang muncul di saat bisnis itu ada gitu. Karena matanya tuh tertujunya ke bahaya aja. Padahal recession risk nih kayak Buffett ya, justru melihat krisis itu sebagai, wah ini tuh batu pijakan untuk bisa jadi kaya nih, gitu ya. Nah, tapi ya, kita coba ambil contoh di industri deh. Nah, misalnya kayak COVID kemarin deh, kan nggak semua sektor industri mengalami hancur gitu ya. Kalau kita jeli, ada beberapa sektor industri yang justru malah mendapatkan peluang atau mendapatkan keuntungan nih saat terjadi krisis. Misalnya nih contohnya nih, industri kesehatan ya teman-teman. Industri kesehatan itu justru naik sekali. Tadinya nih masker ya biasanya itu hanya dipakai sektor laboratorium atau farmasi ya. Tapi ini sekarang dipakai sama semua orang. Nah, terus ada lagi alat-alat kesehatan kayak jarum suntik, oksigen gitu ya. Nah, itu dicari-cari banget gitu ya. Nah, ada juga di sektor telekomunikasi ya teman-teman, di mana sektor telekomunikasi itu malah jadi naik banget, karena kita semua pada work from home, gimana kita nggak bisa ke kantor, takut ketularan gitu kan. Nah, jadi banyak banget yang beli paket internet, banyak banget yang terus kita juga jadi belanja online, sektor teknologi itu jadi naik banget gitu, kayak Amazon gitu ya, wah Jeff Bezos jadi orang terkaya di dunia mendadak. Nah, jadi banyak banget sebenarnya potensi-potensi yang apabila si recession risk ini ready, punya cash, punya aset yang liquid, itu siap untuk ngambil peluang tersebut. Gitu. Oke, jadi overall, pertama yang harus kita punya how to be recession rich itu adalah mindset yang positif dan jeli melihat peluang. Boleh next? Oke, nah sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa jadi recession rich? Dimulai dari sesimpel membedakan antara kebutuhan sama keinginan, gitu ya. Jadi ini hal yang berulang-ulang kita selalu kasih tahu, karena banyak banget nih orang yang nggak bisa bedain kita tuh hari ini tuh lagi butuh atau ingin. Sebenarnya loh, kalau misalnya kita bisa menahan keinginan kita ya untuk membeli sesuatu, hal itu bisa kita save ya. Kita bisa save, kita tabungin. One day jika ada krisis, kita udah siap nih dengan dana liquid yang bisa kita gelontorkan untuk investasi. Gitu.
Oke, jadi kebutuhan sama keinginan ini sesimpel kalau kebutuhan itu contohnya things that I need to live and survive. Jadi kalau nggak ada hal-hal esensial ini, kita itu nggak bisa bertahan hidup ibaratnya. Nah, misalnya apa? Makan, baju, tempat tinggal. Tapi kalau kita tuh pengennya ya makan enak atau hedon. Kita tuh maunya beli baju branded gitu ya. Kita pengennya punya rumah, ada kolam renangnya, tapi kan sebenarnya hal-hal itu bisa ditunda. Hal-hal itu bisa ditunda untuk kesenangan jangka panjang gitu. Jadi financial planning itu esensinya adalah menunda kesenangan jangka pendek untuk kesenangan yang jangka panjang. Oke, boleh next? Nah, next-nya adalah jangan hidup di luar kemampuan, teman-teman. Jadi penghasilan kita tuh harus lebih besar dari pengeluaran pastinya. Net cash flow itu nggak boleh minus. Gimana kalau misalnya minus, kita mau jadi recession rich, kita mau siap-siap dapat potensi lagi, tapi kita banyak hutang. Boro-boro cash liquid. Kalau misalnya kita nggak bisa memanage penghasilan kita dan pengeluaran kita sendiri, gitu ya. Nah, jadi ada pilihan nih, Sobat Nyala, bisa taruh di kolom komentar. Pilih mana nih? Sederhana, tapi banyak investasi, atau kelihatannya keren, tapi ternyata punyanya banyak hutang gitu ya. Kadang-kadang we buy things we don't need with money, we don't have to impress people we don't like gitu ya. Jadi buat apa gitu kita impress people yang ujung-ujungnya malah membuat kita tidak menciptakan peluang menjadi recession rich. Gitu. Boleh next? Oke. Lalu selanjutnya kita harus paham nih, kita tuh ada di stage kondisi keuangan yang mana. Hal ini financial planning itu esensialnya ada proteksi, ada gimana kita mengembangkan aset kita, lalu yang ketiga adalah wealth distribution. Jadi boro-boro nih kalau misalnya kita pengen langsung investment, tapi ternyata kita masih punya hutang yang menggulung gitu, lebih dari 30%. Nah, itu harus bereskan dulu tuh, hutangnya harus dikurangi dulu di bawah 30%. Lalu yang kedua, yang tadi ya, kita perlu punya healthy cash flow management. Lalu yang ketiga, kita perlu juga punya emergency fund. Lalu yang keempat, insurance. Nah, setelah proteksi stage-nya sudah oke, sudah terproteksi semuanya, baru kita mengembangkan aset kita. Savings, kita bikin plan, financial goals, nanti aku kasih tahu juga tips-tipsnya teman-teman untuk bikin goals nih, buat jadi recession rich tuh boleh banget loh kita punya goals nih. Recession rich-nya kita perlu berapa ya, kita perlu uang berapa ya buat menuju ke stage di sana. Ya, boleh next? Oke, jangan kayak netizen ya, langsung mau loncat aja nih ke investasi tanpa punya tabungan, tanpa bisa memaintain dana daruratnya, udah punya atau belum. Pengennya langsung loncat aja, akibatnya malah bisa kepleset ya teman-teman. Boleh next? Oke, ini yang nggak kalah penting ya teman-teman, yang kadang-kadang orang-orang itu nggak aware. Jadi kalau tadi tuh orang-orang kaya yang tadi, aku yakin mereka itu punya proteksi, punya asuransi, at least asuransi kesehatan gitu ya. Tapi mereka pasti punya asuransi, karena asuransi itu bisa memproteksi kita dan hanya bisa dibeli ketika kita sehat dan usia kita tuh produktif. Recession rich ini udah pasti punya proteksi ya teman-teman, karena setbacks di 2019, 66% kebangkrutan di dunia itu diakibatkan oleh medical issue. Ini bahkan jauh sebelum COVID ya teman-teman. Ini gimana setelah COVID ya, banyak banget gitu mungkin kebangkrutan yang dialami keluarga karena banyak yang meninggal ya teman-teman, tahu banget gitu kan. Tomorrow is mystery, kita nggak tahu apa yang terjadi hari esok. Mungkin juga teman-teman dengar beritanya salah satu artis ya teman-teman yang kaya banget, tapi ternyata ada masalah gitu sama kesehatannya dan dia nggak punya asuransi gitu ya. Jadi ada 3 asuransi yang utama, ada sakit, asuransi kesehatan, sakit kritis itu untuk kehilangan kemampuan mencari nafkah, itu bisa asuransi penyakit kritis. Ketika ada kepala keluarga yang meninggal dunia juga bisa
dihindari dengan asuransi jiwa. Ada juga asuransi yang memproteksi aset-aset kita ya. Jadi si recession rich ini pasti punya asuransi yang memproteksi aset-asetnya mereka gitu, kayak asuransi kendaraan, asuransi rumah, dan lain-lain. Ya, boleh next. Nah, ini ya teman-teman, setelah udah oke semua nih stage-nya, kita bisa banget setting financial goals kita. Rumusnya SMART ya teman-teman. Jadi spesifik, measurable, achievable, realistis, dan punya timeline pasti. Contohnya seperti ini ya, aku mau menikah nih di 2023, butuh dana 10 juta rupiah misalnya nih. Nah, ini terukur ya, oh tahun 2023, berarti jangka pendek nih. Terus butuh dananya 10 juta, reasonable nggak nih, realistis nggak nih? Ketika kita lihat nih, per bulan kita bisa nabungnya cuma 500.000. Nah, itu ternyata tidak realistis kan, kurang jumlahnya. Jadi harus ada yang di-adjust gitu ya teman-teman. Nah, boleh juga nih, teman-teman mau jadi recession rich. Nah, teman-teman menangkap satu peluang nih, misalnya peluang usaha jualan online apa ya? Jualan menjadi distributor suatu produk gitu ya. Yang lagi hype nih. Wah, kita butuh modal misalnya 10 juta. Nah, itu step pertama ya jadi recession rich. Selain mindset positif, kita punya tabungan liquid, sehingga kita bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Nah, tadi ya seperti diceritakan juga sama Nyala trainer kita nanti lebih lanjut ya, bisa banget nih Nyala Ads itu bantu kita untuk achieve a financial goals yang kita mau capai. Oke, boleh next? Oke. Nah, kita masuk ke tips and trick menghadapi resesi menjadi recession rich ya. Sorry, bentar aku minum dulu sebentar ya. Oke, sorry. Oke, tips yang pertama adalah meningkatkan dana darurat untuk menghadapi resesi. Kalau misalnya sebelum rich gitu ya, ini pasti kita harus saving aset-aset untuk menyelamatkan hidup kita dulu nih. Jangan sampai hal-hal yang membuat si dana darurat ini harus keluar, itu kejadian dari kita. Contohnya apa nih? Banyak banget ya berita orang-orang pada di layoff gitu ya, sama perusahaan-perusahaan yang terkena dampak dari resesi. Saya juga mungkin tiba-tiba nih sesimpel mobil kita itu perlu diperbaiki, atau bisa juga tiba-tiba rumah kita bocor gitu ya karena ada hujan lebat gitu ya. Nah, hal-hal tersebut mengakibatkan kita malah harus punya dana yang liquid ya teman-teman, yang bisa dicairkan kapan aja. Nah, besarannya berapa? Ini cuma saran aja dari saya, tapi bisa di-adjust sama kebutuhannya teman-teman nih. Bisa 3-6 kali pengeluaran nih, atau 12 kali need untuk freelance. Nah, tapi ini si aset liquid tadi ya teman-teman, itu bisa juga dijadikan motor ya untuk kita mendapatkan hal-hal yang tadi ya, misalnya tiba-tiba kayak Mbak Fei kemarin ya, apa namanya, harga saham lagi, marketnya lagi jatuh, tapi dia punya dana liquid sehingga dia bisa jadi recession rich. Gitu. Oke, boleh next? Oke, yang selanjutnya adalah lunasi hutang dan cicilan hutang dulu nih. Jadi sebaiknya dilunasi sebelum resesi ini menghampiri. Biasanya nih, hutang tuh boleh nggak sih? Jadi sebenarnya hutang tuh boleh ya teman-teman, tapi harus maksimal adalah 30% dari pendapatan kita. Gitu. Dan yang harus dikurangi pertama kali adalah hutang konsumtif. Hutang konsumtif itu apa nih? Misalnya nih, cicilan beli iPhone 14 Pro, itu konsumtif ya teman-teman. Mendingan hutang KPR, ini nilai aset kita tuh bertambah gitu ya. Lebih bagus lagi nih teman-teman, lebih efektif lagi kalau si KPR-nya ini itu ada apa namanya, kita mengambil rumah itu di saat harga properti lagi jatuh kemarin. Nah, itu juga kita step pertama ya menjadi recession rich ya teman-teman. Gitu ya, atau modal usaha.
gitu ya. Ini hutang-hutang yang produktif. Nah, hutang-hutang yang perlu dibereskan tadi ya, hutang konsumtif, apalagi kalau ada pay-later itu boleh gitu, tapi harus langsung dilunasi gitu ya kalau bisa. Credit card itu alat bayar, harusnya langsung dilunasi 100%. Jangan sampai malah bikin bunga. Sebenarnya credit card itu keuntungan ya buat kita ya, karena ada poin, kita bisa ngeridem poinnya itu jadi cash gitu, atau jadi miles pesawat, jadi banyak banget keuntungannya sebenarnya. Tapi jadikan itu adalah alat bayar, bukan alat untuk tarik tunai cash ya teman-teman. Nah itu yang nggak boleh. Oke, boleh next. Nah, ini juga penting ya teman-teman, stabilitas karir dan lifestyle yang nggak sering naik. Karena perekonomian global ini tuh nggak bisa diprediksi banget ya buat karyawan sekarang ya, apalagi pekerja ya. Pengusaha juga sama gitu ya. Jadi sebaiknya kalau para karyawan nih, kalau mau ada keinginan untuk resign dari tempat kerja kita, at least kita tuh harus mengamankan dulu nih sumber utama pemasukan kita gitu ya. Tapi beda lagi nih, mungkin teman-teman yang mungkin memiliki dana lebih, udah siap tempur ya, udah punya cash liquid gitu ya yang berlebih. Nah, itu bisa banget untuk cari peluang investasi. Karena akan sangat untung sekali apabila membeli aset yang under value ya, atau under value itu harganya di bawah market ya teman-teman, di saat resesi. Karena akan banyak sekali ya teman-teman aset-aset yang under value saat resesi. Nah, ini mungkin personal sharing saya ya teman-teman. Jadi saat pandemi kemarin, itu kebetulan puji Tuhan ada tabungan berlebih ya karena konsisten menabung gitu ya. Ada beberapa instrumen investasi itu yang berdasarkan hitung-hitungan saya, oh ternyata harganya under value nih. Jadi saya decide di awal pandemi tahun 2020, karena instrumen tersebut lagi anjlok-anjloknya ya, saya gelontorkan tuh semua bonus THR gitu, cash yang liquid yang saya punya ke dalam instrumen tersebut. Lalu 1 tahun kemudian, di 2021 ya, banyak crazy rich tuh yang jual propertinya. Jadi harga properti itu super anjlok ya kemarin di 2021 awal ya sempat ya. Nah, dari aset yang tadi, itu yang naiknya berkali-kali lipat, saya itu bisa DP membeli rumah yang saya saat ini tinggali sekarang. Ketika harga instrumen 1 tahun yang lalu itu lagi naik-naiknya ya, itu saya bisa ambil setengah loh untuk saya gelontorkan untuk DP. Dan nggak sampai 3 bulan ya, kakak ipar saya tuh beli rumah di samping rumah saya, tapi harga rumah di lokasi yang sama tuh malah melonjak harganya ya. Itu jaraknya cuma 3 bulan ya teman-teman, tapi harganya tuh naik sekitar 2 juta per meter. Nah ini keuntungan yang double ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ngerasa, aku tuh belum cukup cash, jadi nggak ada salahnya nih, kita nabung dulu deh untuk kumpulin cash yang liquid, nggak usah langsung kayak menggelontorkan cash gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kita mempersiapkan dulu nih, supaya misalnya nih ternyata ekonomi global di 2023 itu baik-baik aja. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, kita udah punya preventif dalam menghadapi prediksi. Jadi kalaupun resesi itu nggak kejadian ya, lifestyle kita itu bisa di-manage. Jadi kita udah punya senjata lebih, tabungan lebih nih, untuk dari segi keuangan kita tuh lebih ready gitu ya teman-teman. Gitu. Oke, boleh next. Yang keempat adalah memilih instrumen investasi yang tepat ya tadi teman-teman. Tips yang keempat ini memperbanyak investasi itu penting banget ya. Jadi kita bisa memperbanyak atau memperluas jenis investasi yang dimiliki. Tapi ini balik lagi ya, harus berdasarkan profil risk dan yang instrumen yang teman-teman mengerti. Karena kenapa? Resikonya itu inline sama keuntungannya. Jadi misalnya nih, kayak saham gitu ya. Kalau saham tuh keuntungannya bisa besar ya, tapi resikonya juga besar. Resiko ketika fluktuasi harga saham itu terjadi, dan kalau misalnya kita nggak ngerti cara baca laporan keuangan, kita cak-cicuk aja gitu pilih instrumennya. Nah itu bisa bahaya atau jadi backfire buat kita juga ya teman-teman. Pilih misalnya kalau misalnya teman-teman, aduh saya takut serangan jantung nih kalau misalnya lihat fluktuasi harga saham, saya emas aja deh, itu oke banget ya teman-teman gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita mulai
mulai untuk bisa investasi dari instrumen-instrumen yang kita pahami dulu. Oke, boleh next? Nah, ini tadi ya teman-teman, kita harus tahu kita tuh tipe investor apa. Apakah konservatif yang kurang suka akan resiko atau cenderung menjauhi resiko, ataukah kita tipe investor yang moderat atau netral terhadap resiko, atau investor yang agresif nih, cuan gitu ya. Nah, biasanya kalau makin kita sering ikut kelas keuangan, kita makin melek finansial, kita jadi tahu nih kita itu naik nih ilmunya gitu ya. Kita jadi paham instrumennya, akhirnya yang tadinya nih konservatif itu bisa naik level, jadi investor yang moderat gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa nge-assess nih teman-teman itu investor tipe yang seperti apa. Boleh next? Nah, selain itu juga tadi kan ya, resikonya itu inline sama keuntungannya. Ketika tadi kita nge-set nih financial goals kita maunya apa? Karena tadi, oh aku mau 2023 tuh nikah gitu ya. Itu kan jangka pendek ya teman-teman. Sama nih, kayak misalnya dari Jakarta ke Bandung. Kalau naik pesawat menjadi tidak efisien dong. Karena jaraknya deket banget sebenarnya. Naik mobil tuh lebih murah. Kalau naik pesawat lebih mahal. Tidak efektif ya. Tapi lain halnya, misalnya kita mau ke Jepang gitu, ke Tokyo, naik pesawat ya. Kalau misalnya goals-nya jangka panjang tapi naik mobil gitu ya, naik instrumen investasi yang ternyata tidak terlalu efektif gitu ya. Nah, itu juga malah jadi hambatan ya buat kita. Bisa sih achievable gitu, tapi lama mungkin ya, jaraknya mungkin bisa 10 atau 15 tahun gitu ya untuk sampai gitu naik mobil ke Tokyo gitu ya. Nggak tahu sih, lebay mungkin setahun ya itu ya. Ya pokoknya kita harus memilih kendaraan investasi yang tepat. Boleh next? Nah, ini ya yang terakhir, kita tuh nggak ada kata terlambat untuk memulai resolusi kita. Salah satunya adalah menjadi recession rich ya. Di aset terbaik itu adalah waktu. Kita harus pakai waktu kita nih buat nambah knowledge financial kita. Jadi investasi itu bukan cuma uang aja ya teman-teman, atau berupa aset aja ya, tapi knowledge juga nih. Kita investasi knowledge nih di nge-gym finansial bareng Nyala ya teman-teman. Karena kelas-kelasnya positif banget, banyak banget yang valuable gitu ya. Jadinya kita makin meleknya akan hal-hal ini dan kita bisa selangkah lebih dekat menjadi recession rich. Jadi lakukan investasi sedini mungkin saat di masa produktif. Investasi ilmu gratis ya teman-teman ya. Jadi bisa nih sama sobat Nyala yang lain. Oke, thank you so much dari aku. Oke, thank you Kak Rahel buat tips and triknya nih. Insightful banget ya. Sobat Menyalah. Tadi ada yang screen capture nggak? Jangan lupa loh di screen capture loh. Kalau misalkan itu ntar kalau nggak di note, ntar lupa lagi habis kelas ini ya. Oke, thank you banget Kak Rahel buat materinya. Oke, next-nya Kak. Nah, sebelum kita masuk nih buat ke Nyala Trainer kita, aku mau remind aja dulu kalau misalkan Sobat Nyala masih bisa dapat kesempatan dapetin konsultasi one-on-one bersama Nyala Trainer seharga 1,5 juta. Caranya screen capture aja, kamu lagi ikut kelas hari ini, dan share di IG Story tag @ruangmenyala, @ternakuang.id, dan @rahelina. Oke, selanjutnya kita tadi udah membedah nih bagaimana caranya menjadi recession rich oleh Kak Rahel. Selanjutnya kita panggil aja Kak Stanley nih. Apakah ada nih solusi yang ditawarkan dari Nyala OCBC NSP biar Sobat Nyala makin kece menghadapi resesi ke depannya. Silakan Kak Stanley. Halo, thank you Cika. Aku izin share screen dulu ya. Oke, selamat malam teman-teman semua. Aduh, aku suka banget tadi sesi dari Kak Rahel ya. Sampai-sampai slide-nya aja kita sama gitu. Ya. Jadi benar ya teman-teman ya, dari yang tadi Kak Rahel bilang, kalau misalnya, sorry, slide aku udah kelihatan belum ya, Cika? Sudah kelihatan?
Kak Stanley? Sudah kelihatan ya. Mm-mm. Iya, iya. Belum, tapi belum di itu ya, belum di apa? Full screen. Nah, ini udah full screen. Cakep. Ya, udah kelihatan ya. Jadi Sip. sama nih teman-teman ya. Aku setuju banget tadi dari Kak Rahel. Setuju banget ya kalau misalnya memang mengutip Warren Buffett ya teman-teman ya. Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. Ini benar banget teman-teman. Karena kalau kita ngelihatnya ini, kalau misalnya sampai terjadi resesi ya teman-teman, kita ngelihatnya ini harus lebih ke ini tuh opportunity atau peluang. Ya, gimana cara kita bisa siap menghadapi resesi kalau terjadi. Tadi tips and tricks dari Kak Rahel udah banyak banget teman-teman ya. Jadi kalau dari sesi aku sendiri nggak akan bahas sedetail itu ya. Aku mau sharing sedikit aja ya teman-teman ya. Mungkin kita langsung mulai aja ya teman-teman. In summary aja teman-teman ya, dari yang tadi juga Kak Rahel udah mention, udah ngomong, udah paparin nih ke teman-teman ya. Mungkin aku mau highlight 3 hal aja nih teman-teman ya. Yang pertama adalah cutback on expenses ya. Mungkin teman-teman pengeluarannya kalau bisa lebih dijaga nih teman-teman. Yang nggak butuh mungkin yang nggak usah. Yang kedua tadi juga Kak Rahel udah sempat mention ya. Penting punya dana darurat, penting punya asuransi ya. Kenapa? Karena apalagi sekarang potensi resesi ini ada, kita harus bisa protect our income atau protect wealth kita atau protect kekayaan kita, teman-teman. Ya, dan yang ketiga tentu invest as much as you can, teman-teman. Tadi juga Kak Rahel udah sempat bilang, mulailah investasi sedini mungkin, teman-teman. Dan I think buat teman-teman yang baru mulai investasi, there is no better than now, teman-teman. Ya, di saat memang banyak harga-harga aset ini yang memang sedang undervalue atau murah gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bingung, aduh, gaji aja UMR atau mungkin masih ada yang dapat uang jajan, gimana nih cara invest atau cara nabung kalau misalnya bulanannya aja udah pas-pasan gitu ya, living dari satu paycheck ke paycheck lainnya. Mungkin di sini teman-teman aku mau sekedar sharing aja juga ya, kalau buat teman-teman yang mungkin masih belajar mengelola keuangan teman-teman nih. Ya, kita ada yang namanya the 50-30-20 rule, teman-teman ya. Dimana kalau tadi teman-teman juga sempat kalau ingat tadi Kak Rahel bilang kemauan ya, kemauan itu wants versus needs, kebutuhan ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya mengikuti 50-30-20 rule ini ya teman-teman, kebutuhan teman-teman itu seharusnya kira-kira 50% dari pendapatan teman-teman. Sedangkan kemauan 30% dan sisa 20% ini teman-teman tabung atau investasikan, teman-teman. Ya, gimana cara teman-teman bisa invest more ya? Gimana bisa invest more ya? Otomatis yang wants-nya, yang kemauannya bisa diturunin gitu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman suka ngopi dari seminggu 3 kali Starbucks ya dikurangin jadi 1 atau 2 kali gitu ya kan. Atau mungkin teman-teman biasa nonton bioskop 2 minggu sekali juga mungkin dikurangin. Jadi dari hal-hal seperti itulah teman-teman bisa mendapatkan dana yang lebih untuk ditabung atau diinvestasikan, teman-teman ya. Saya selalu bilang sama teman, sama customer, nasabah juga, OCBC NISP, ya kalau misalnya mau investasi teman-teman, jangan gunakan sisa duit. Ya, jangan sisa duit, tapi disisihkan dari awal teman-teman. Contoh, teman-teman punya gaji 5 juta sebulan. Ya, di saat teman-teman terima gaji teman-teman, disisihin dulu 20% atau 25% buat ditabung atau investasi, baru sisanya teman-teman bisa pakai buat ya kebutuhan dan kemauan teman-teman. Ya, mungkin itu tips dari aku ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman memang mau mulai investasi gitu ya. Investasinya juga biar bisa disiplin. Jadi setiap kali terima gaji teman-teman langsung komit dari awal gitu. Nah, teman-teman tadi juga udah sempat di-mention sama Kak Rahel ya. Kita di OCBC NISP juga lewat aplikasi One Mobile kita. Of course teman-teman pasti tahu ya aplikasi One Mobile. Itu ada fitur baru yang namanya Life Goals, teman-teman ya. Jadi fitur baru ini memang sengaja kita develop ya untuk teman-teman yang memang baru mau mulai investasi tapi nggak tahu gimana caranya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin lagi belajar gimana cara mengelola keuangan yang benar. Juga mungkin buat teman-teman yang juga baru mulai nabung dan investasi lainnya ya teman-teman. Mungkin aku langsung ke sini aja mau sharing ke teman-teman. Teman-teman bisa nonton sekilas sebentar aja teman-teman videonya ya. Ini adalah fitur baru di One Mobile kita ya teman-teman, namanya Life Goals ya. Aku play dulu sebentar.
Ya, teman-teman tadi jadi itu sekilas ya terkait fitur life goals kita yang ada di One Mobile. Jadi teman-teman itu bisa memilih life goals teman-teman. Tadi ada 6 kategori gitu ya. Ada pendidikan, ada jalan-jalan, kayak contoh tadi Bangkok 2023. Misalnya teman-teman di Desember nanti mau jalan-jalan gitu ya. Teman-teman juga bisa set itu sebagai life goal teman-teman. Kemudian juga ada lainnya contohnya kayak umroh buat teman-teman yang mungkin mau umroh atau mungkin beli iPhone 14 Pro itu juga bisa teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa pilih life goal yang teman-teman mau, terus teman-teman bisa hitung kebutuhan dananya. Contoh misalnya mau jalan-jalan ke Bangkok di bulan Desember teman-teman. Teman-teman butuh kurang lebih ya 15 juta let's say. Ya. Teman-teman kalau dengan life goals ini, teman-teman bisa dibantu hitung ini setiap bulannya teman-teman harus nabung berapa atau harus investasi berapa banyak buat mencapai tujuan tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa bikin life goal apapun yang teman-teman mau ya di life goal ini, gitu. Baik itu untuk life goal jangka pendek atau jangka panjang. Ya, nah kemudian apa? Next-nya kalau udah bikin life goal-nya, teman-teman bisa beli produk di life goals itu sendiri. Ya, jadi di life goals ini juga produknya macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman tadi ingat dari slide-nya Kak Rahel juga ada banyak produk investasi ya teman-teman. Hampir semua bisa dibeli di sini kecuali tentunya kayak emas, properti dan saham ya teman-teman. Yang lainnya tabungan, deposito, reksadana macam-macam itu semua ada di sini. Jadi teman-teman tinggal pilih aja aset apa atau produk apa yang cocok buat teman-teman ya. Dan di life goals-nya juga itu kita ajarin teman-teman gimana cara memilih produk yang tepat buat teman-teman ya. Kemudian teman-teman juga life goals bisa pantau perkembangannya teman-teman. Dan juga ini yang terakhir aku tanda bintangin soalnya nanti ini ya teman-teman, ini juga sedang lagi berjalan ya. Hopefully teman-teman kalau teman-teman pakai life goals di One Mobile ya, teman-teman bisa langsung chat dengan financial advisor di tempat. Ya, keren banget ya. Tapi ini hopefully ya mid this year mungkin kita udah bisa launching ini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau bingung di saat isi life goal, di saat pemilihan produk, teman-teman bisa langsung chat dengan financial advisor dari OCBC NISP gitu. Ini sekilas aja teman-teman ya. Aku mau kasih lihat kayak apa sih life goal di One Mobile ya teman-teman. Di sini aku langsung lompat ke halaman beli produk teman-teman karena tadi membuatnya itu udah cukup jelas ya kayaknya di videonya ya teman-teman. Kalau lihat di sini contohnya masih sama nih, liburan ke Bangkok teman-teman. Di sini teman-teman bisa ngelihat kalau misalnya simulasi aku disuruh nabung sebesar 600.000 per bulan teman-teman ya kan. Nah, teman-teman di sini juga bisa milih produknya, ada reksadana, ada obligasi, ada taka atau tabungan berjangka, teman-teman, dan deposito. Ya, jadi produknya sendiri ada macam-macam, teman-teman, di dalam Life Goals ini. Ya. Terus kalau teman-teman udah milih nih produk apa di sini contohnya FR56 ini adalah obligasi pemerintah Indonesia, teman-teman. Teman-teman bisa ngelihat nih, kalau teman-teman beli produk, ini bisa nge-link langsung ke Life Goal teman-teman. Jadi teman-teman beli produk investasi, misalnya di sini FR56, teman-teman dedikasiin nih, oke, kupon dari obligasi FR56 ini dan kenaikan harganya saya dedikasikan untuk jalan-jalan ke Bangkok, gitu, teman-teman. Jadi teman-teman dengan ini bisa lebih memanage keuangan teman-teman, gitu. Gak cuma beli produk investasi, teman-teman juga bisa menghubungkan produk investasi macam-macam. Jadi kalau misalnya teman-teman mau liburan ke Bangkok lagi, udah beli obligasi, misalnya teman-teman bulan depan, wah siapa tahu teman-teman di Bangkoknya mau belanja, ya kan, mau siapin dana yang lebih, teman-teman bisa beli produk lagi, teman-teman bisa hubungkan lagi ke life goal ini, gitu. Sampai kalau teman-teman lihat di sini juga ada simulasi perkembangan dana teman-teman juga nih. Jadi teman-teman kalau misalnya mau ke Bangkok akhir tahun, teman-teman di bulan Juni teman-teman ngerasa oke, kayaknya gue on track nih. Berarti teman-teman oke. Kalau misalnya teman-teman nggak on track, ya teman-teman mungkin harus invest lebih banyak lagi. Tapi teman-teman juga bisa ahead, teman-teman ya. Berarti kalau teman-teman ahead, berarti teman-teman bisa bilang kalau cara disiplin nabung, disiplin investasi teman-teman itu pay off. Dan akhirnya teman-teman bisa jalan-jalan ke Bangkok di akhir tahun gitu. Ya, mungkin itu aja dari sekarang saya teman-teman ya. Saya mau tutup dengan satu phrase ya. Dan ini juga keterkaitannya tinggi sama tadi yang Kak Rahel bilang ya.
The best time is now, teman-teman. Ya, the best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Jadi kalau teman-teman buat yang belum investasi, belum mulai investasi, kalau ditanya kapan harus mulai investasi, ya jawabannya itu sekarang, teman-teman. Again, resesi ini, teman-teman, menurut saya adalah a blessing in disguise. Ya, apalagi kalau kita ngelihat ekonomi Indonesia ini cukup baik, ya, atau bisa dibilang sangat baik, apalagi dibandingkan negara-negara tetangga, ya, teman-teman. Secara fundamental is very good right now. Ya, jadi kalau menurut saya teman-teman nggak usah takut kalau misalnya ngomongin resesi, yang penting teman-teman udah pede, udah siap menghadapinya, ya. Mungkin teman-teman kalau dari sisi investasi banyakin porsi cash-nya, atau mungkin exposure ke beberapa aset-aset yang resikonya tinggi kayak saham bisa dikurangin gitu ya. Ini adalah gimana cara teman-teman mempersiapkan diri teman-teman buat menghadapi resesi kalau misalnya resesi itu terjadi. Oke, mungkin itu aja dari saya, Cika. Singkat, padat ya. I know teman-teman juga ini udah jam 8 malam. Kembali ke Cika kalau gitu. Oke, thank you Kak Stanley. Nah, teman-teman langsung aja nih download One Mobile ya, supaya bisa ngerasain sendiri nih keuntungannya fitur dari Life Goals tersebut. Oke, next-nya kita masuk ke sesi Q&A. Di sini ada beberapa pertanyaan. Tapi memang sebagian besar dari pertanyaan ini menanyakan hal yang sama, yaitu Kak, ini rekamannya bakal di-share atau enggak? Kedua, Kak, ini materinya nanti akan di-share atau enggak? Nah, sebelum aku jawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilontarkan ke coach dan trainer, aku jawab pertanyaan ini dulu ya. Untuk materinya ini, mohon maaf, tapi memang ini confidential, punyanya Ruang Menyala dan coach atau trainer tersebut. Tapi tenang aja, materi-materi kelas ini suka kita spill nih di IG kita, @ruang menyala. Jadi kalau misalkan kamu follow IG Ruang Menyala, di situ nanti kamu akan dapatkan knowledge yang kurang lebih secara singkatnya, versi singkatnya dari si kelas-kelas ini. Dan tentunya kita juga rekaman kelas-kelas itu kita upload secara bertahap di website kita. Jadi kamu bisa ke www.ruangmenyala.com untuk tonton kelas-kelas sebelumnya. Kalau misalkan kamu miss out. Tapi tentunya pinginnya kalian jangan miss out ya. Jadi kalau ada jadwal langsung daftar dan langsung ikut kelasnya. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Kak Anonymous. Wah, pemalu ini kayaknya. Kak Anonymous bertanya ke Kak Rahel nih. Kak, mending investasi apa ya pas resesi? Misalkan investasi apa nih yang paling aman saat resesi? Kayak gitu. Gimana Kak Rahel? Oke, investasi yang paling aman adalah investasi yang liquid ya teman-teman. Contohnya apa? Ya nggak harus uang cash juga sih, tapi bisa juga dengan kemarin tuh ada penawaran obligasi ya teman-teman. Ada SBR 12 ya benar ya. Jadi selain berkontribusi sama negara, karena negara nih yang ngutang sama kita, ya otomatis kan negara nggak mungkin bangkrut ya teman-teman. Jadi otomatis ya dananya tersebut sangat aman. Jadi pilihlah instrumen investasi itu yang aman atau anti resesi. Bisa juga dengan misalnya reksadana pasar uang gitu ya teman-teman. Nah, reksadana pasar uang itu juga kan ujung-ujungnya deposit ya teman-teman ya. Nah, itu juga bisa ya ada pilihan-pilihan tersebut di aplikasi Nyala ya teman-teman. Gitu sih. Oke, thank you. Oke, thank you Kak Rahel. Mungkin ada tambahan dari Kak Stanley? Investasi aman yang menurut Kak Stanley investasi yang kira-kira paling aman saat resesi. Oke, sebenarnya udah cukup sih kayaknya yang dari Kak Rahel jawab, Cika. Oke, sip. Thank you, Kak Rahel, Kak Stanley. Next-nya mungkin, nah ini mungkin lebih cocok ditanyakan ke Kak Stanley kali ya. Dari Kak Alisa, katanya, kalau di Life Goals bisa cek investasi apa yang cocok buat tujuan finansial kita nggak, Kak? Oh, mungkin pertanyaannya kalau di Life Goals bisa cek nggak ya investasi apa yang cocok buat tujuan finansial kita? Oke, thank you. Tadi siapa? Alisa ya untuk pertanyaannya. Alisa, Ya. betul. Jadi kalau di Life Goals itu memang jawaban simpelnya bisa, Alisa ya, bisa kamu ngecek produk apa yang cocok dengan tujuan finansial kamu. Ya, karena di situ kita juga ada educational content yang buat ngebantuin teman-teman pilih produk yang sesuai buat teman-teman. Ya, dan itu juga bisa dilihat dari dua hal, teman-teman. Ya, satu adalah yang tadi juga sempat Karael mention, profil resiko teman-teman. Teman-teman itu orangnya agresif atau konservatif,
ya itu adalah satu, teman-teman. Ya, teman-teman harus tahu dulu. Kemudian yang kedua adalah teman-teman harus tahu jangka waktu investasi teman-teman. Ya, kalau teman-teman invest buat beli iPhone Pro sama teman-teman invest buat beli rumah, tentu instrumen yang direkomendasikan itu kan pasti beda, teman-teman. Yang satu jangka pendek, yang satu jangka panjang. Ya, jadi itu juga teman-teman harus tahu jangka waktu investasi. Ya, dan kedua hal ini juga ada guideline-nya di Life Goals. Alisa bisa cek ya di bagian educational content-nya kita, gitu. Oke, thank you Kak Stanley. Ini mungkin digabung aja nih sama pertanyaannya buat Kak Stanley juga soalnya dari Kak Anonymous. Life Goals ini tadi beda ya fitur sama fitur tabungan. Oke, thank you. Ya, jadi beda. Life Goals ini fitur bisa dibilang adalah simulator. Simulator yang kita develop buat bantu teman-teman investasi dan menabung. Dan melalui fitur ini teman-teman bisa menabung, bisa buka deposito, bisa buka tabungan berjangka lewat Life Goals ini. Ya, jadi ini adalah fitur baru di One Mobile buat ngebantuin teman-teman. Adalah suatu tool yang memang didesain spesial buat teman-teman, buat bantuin teman-teman nabung dan investasi. Gitu Kak Cika. Oke, jadi simulator ya. Simulator. Ya, oke, cakep. Nah, last call mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman, boleh di kolom chat aja. Kalau misalkan tidak ada, kita tutup ya sesi Q&A-nya. Thank you so much Sobat Menyala. Karena sudah waktunya juga, kita tutup. Thank you. Next ya, Kak. Oke, next-nya seperti yang tadi aku janjikan, kita ada satu kuis berhadiah yang berhadiah tas Menyala Monster. Caranya gampang banget. Kalian lihat pertanyaannya? Sudah tahu jawabannya? Jangan jawab di kolom chat, tapi jawabnya di DM IG Ruang Menyala. Syaratnya follow dulu. Baru DM jawabannya. Nanti 2 orang pemenang akan mendapatkan 2 tas Menyala Monster. Oke, next ya, Kak. Oke, terakhir buat teman-teman, kalau yang belum cek kesehatan kondisi finansial, langsung aja Financial Fitness Checkup di www.romnya.com, langsung scan QR Code-nya atau ke ocbcnisp.id/ffcu. Next ya, Kak. Nah, last call juga nih buat yang mau dapat sesi konsultasi one-on-one, yang belum screen capture sekarang, dan share di IG Story, tag @ruangmenyala, tag @ternakuang.id, dan tag @rahelina. Nah, teman-teman yang nanti akan menang akan dihubungi via DM dan schedule-nya akan dikirim via email. Jadi, kalau misalkan kamu udah dapet nih DM Mincuan kalau kamu menang sesi konsultasi one-on-one, jangan lupa terus cek email kalian. Oke, next ya, Kak. Next-nya kita tentunya pasti ada kelas online ya, setiap hari Kamis, sama juga minggu depan di tanggal 16 Februari, kita kedatangan Kak Amanda dari Ternak Uang juga, dengan topik tax one-on-one. Apa yang perlu kamu tahu tentang SPT? Nah, teman-teman yang kalau misalkan punya kesusahan untuk ngisi SPT, langsung aja ikut kelas ini, daftar di www.ruangmenyala.com atau follow IG kita @ruangmenyala untuk info yang lebih lanjut. Next-nya kita sudah sampai ke penghujung acara. Aku mau berterima kasih dulu dengan Kak Rahel dan Kak Stanley buat materi-materi insightful-nya. Thank you Kak Rahel, thank you Kak Stanley. Thank you semua teman-teman. Thank you Kak Rahel, thank you Kak Stanley. Thank you juga Sobat Menyala untuk terus stay tune sampai akhir. Bye-bye, see you minggu depan.